Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Meli Lutfianjani, dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya ingin mereview artikel tentang pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economy performance. Mengapa penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu dari penelitian ini yaitu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, sehingga dapat terkendali dan berjalan secara optimal. Fenomena dalam penelitian ini yaitu perusahaan PT SAT Nursa Persada Tbk atau PTSN didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Berdasarkan data indeks harga saham gabungan IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi rupiah 760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN meroket sehingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BEI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar. Next, Rich GAP dalam penelitian ini, yang pertama, menurut Malvin dan Wijaya tahun 2016 mengungkapkan bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang kedua, menurut Alanita dan Suryana tahun 2004, IT capabilities berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang ketiga, menurut Estuningsi Nungsari tahun 2014 mengungkapkan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Next, lalu di sini ada artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut. Menurut Kusuma, Mendra, dan Anggraini tahun 2014. Lalu yang kedua, investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka, menurut Suryono, Nugroho, dan Ikram tahun 2015. Lalu yang ketiga, informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi, menurut Kim tahun 2011. Lalu yang keempat, informasi teknologi atau IT memainkan peran tentang pentingnya dalam sosial dan perubahan ekonomi, menurut Herwianti tahun 2015. Next, kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaing untuk menjadi perusahaan unggul di kelas dunia. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama, apakah corporate social responsibility mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang kedua, apakah IT capabilities mempengaruhi potensi ekonomi performance?
Yang ketiga, apakah superior performance mempengaruhi potensi ekonomi performance? Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui hubungan corporate social responsibility mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah IT capabilities mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah superior performance mempengaruhi potensi ekonomi performance. Next, kontribusi dari penelitian ini, yaitu dalam suatu tadi ini fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh CSR, IT capabilities, dan superior performance berpengaruh terhadap ekonomi performance, serta peran ekonomi performance, CSR, IT capabilities, dan superior performance. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu teori stewardship. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab pengelola modal atau steward berusaha mencapai sasaran organisasinya, menurut Gumanti dan Jember tahun 2018. Lalu yang kedua, grand teori yang kedua yaitu teori sinyal atau signaling teori, yaitu merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya, akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Grand teori yang ketiga yaitu teori legitimasi. Teori legitimasi tersebut merupakan perusahaan untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal. Karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat, menurut Ulia tahun 2014. Next. Keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel ekonomi performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi, yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, dan informasi non-akuntansi, yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Yang kedua, teori legitimasi memiliki keterkaitan pada variabel Corporate Social Responsibility atau CSR, yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori yang ketiga yaitu teori stewardship. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya seperti peningkatan penjualan dan probabilitas. Next. Di sini ada kerangka konseptual dalam penelitian ini. Variabel X1 yaitu Corporate Social Responsibility, variabel X2 yaitu IT Capabilities,
Variabel X3 yaitu superior performance berpengaruh kepada ekonomi performance atau variabel Y. Next, hipotesis dalam penelitian ini. H1 yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hipotesis yang kedua yaitu IT capabilities berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hipotesis yang ketiga yaitu superior performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Next. Lalu di sini ada metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang A yaitu rancangan penelitian, yaitu menggunakan analisis kuantitatif. Yang B definisi operasional variabel dan pengukurannya. Next. Yang C teknik penarikan sampel, yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Yang D, unit analisisnya, yaitu 16 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang E, uji kelayakan model, yaitu menggunakan analisis regresi data panel. X, persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi data panel. Hasil perhitungan analisis regresi data panel pada penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, di mana ekonomi performance sama dengan C ditambah CIR dikurang ITC ditambah SP ditambah EI. Kritik dari penelitian ini yaitu peneliti tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitiannya secara jelas. Pembahasan hasil penelitian uji hipotesis, di mana yang pertama, berdasarkan pengujian variabel corporate social responsibility terhadap ekonomi performance, diperoleh hasil tes statistik CSR-nya yaitu 3,589594, lebih besar daripada T-tabel yaitu 1,66488, dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0006, lebih kecil daripada 0,05. Maka corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi performance. Dengan demikian, hipotesis 1 atau H1 dalam penelitian ini diterima. Lalu yang kedua, berdasarkan pengujian variabel IT capabilities terhadap ekonomi performance, diperoleh hasil tes statistik atau IT capabilities yaitu 1,436303, lebih kecil daripada T-tabel yaitu 1,66488, dan nilai probabilitasnya yaitu 0,1550 lebih besar daripada 0,05. Maka IT capabilities tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dengan demikian, hipotesis kedua atau H2 dalam penelitian ini ditolak. Lalu yang ketiga, berdasarkan pengujian variabel superior performance atau SP terhadap ekonomi performance, diperoleh hasil 3,862263, lebih besar daripada T-tabel, yaitu 1,66488, dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0002, lebih kecil daripada 0,05. Maka superior performance ini memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi performance, atau dengan kata lain, hipotesis yang ketiga ini atau H3 ini diterima. Next, kesimpulan dari penelitian ini yaitu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap ekonomi performance.
Penelitian ini menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Keterbatasan dan implikasinya. Keterbatasan dalam penelitian ini. Peneliti tidak memiliki keterbatasan yang apabila diatasi oleh peneliti selanjutnya, maka akan memperbaiki hasil dari penelitian ini. Peneliti hanya berfokus pada sektor perusahaan sehingga hasilnya tidak bisa diimplikasikan pada sektor usaha lainnya. Implikasi dari penelitian ini yaitu peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas tahun atau jangka waktu penelitian atau bahkan mempersempit jangka waktu penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih otentik. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain untuk menghitung, mengungkapkan pelaporan keberlanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru yaitu standar GRI sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih baik pengaruhnya terhadap tingkat kinerja ekonomi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.